Paru-paru dan ginjal Anda sama sekali tidak dapat bekerja. Karena itu, mustahil bagi Anda untuk bisa hidup hingga saat ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menarik antara Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan seorang tabib yang beragama Kristen. Saya yakin kisah ini bakalan memberikan inspirasi yang positif bagi kita, sehingga sangat cocok bagi sahabat, bagi kita sekalian untuk menyimak bersama-sama kisah berikut ini. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, kemudian mungkin sahabat ada komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kisah ini menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri dan seorang dokter yang beragama Kristen. Jadi suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri sedang jatuh sakit. Melihat hal itu, kerabatnya pun memanggil seorang dokter spesialis yang mana ia dikenal bisa mengobati penyakit sebagaimana yang diderita oleh Sufyan Ats-Tsauri. Saat dokter itu diminta datang, dokter itu pun tahu bahwasannya orang yang akan dia periksa itu adalah seorang pembesar umat Islam. Dan setelah dokter ini datang, dokter itu pun berdialog dengan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka pun berbicara tentang kesehatan dan tentang kedokteran. Dan dokter yang beragama Kristen itu pun sangat takjub dengan kemampuan Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri ternyata memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kedokteran. Dan yang membuat dokter itu lebih terheran lagi adalah dokter itu belum pernah mendengar informasi yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri sebelumnya. Jadi seakan dokter itu mendapatkan ilmu yang baru tentang kedokteran dari Sufyan Ats-Tsauri. Setelah berbincang itulah, kemudian dokter tersebut mulai memeriksa Sufyan Ats-Tsauri. Dan setelah memeriksa Sufyan Ats-Tsauri, dokter itu pun mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, paru-paru dan ginjal Anda sama sekali tidak dapat bekerja. Karena itu mustahil bagi Anda untuk bisa hidup hingga saat ini. Mendengar dari ucapan dokter yang Kristen itu, Sufyan Ats-Tsauri pun mengatakan, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha melakukan sesuatu. Jika Allah sudah berkehendak, maka sesuatu itu pasti akan terjadi. Mendengar ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri itu, dokter itu pun terdiam dan berpikir, orang yang dalam keadaan sakit seperti ini, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, itu sebenarnya tidak mungkin hidup. Akan tetapi dia telah membuktikan bahwa keyakinannya itu adalah hal yang benar dan agama yang ia anut itu adalah hal yang benar. Dari ucapan Sufyan Ats-Tsauri itu, dokter itu memahami bahwasanya apa yang diyakini Sufyan Ats-Tsauri itu adalah hal yang benar. Bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segalanya. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri yang memiliki paru-paru dan ginjal yang tidak berfungsi menurut dokter itu, akan tetapi tetap bisa merasakan kehidupan. Kenyataan itu membuat dokter tersebut sangat terheran, sehingga dokter itu pun meyakini kebenaran agama dari Sufyan Ats-Tsauri dan keyakinan dari Sufyan Ats-Tsauri. Setelah itu, dokter yang Kristen ini pun memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Dan dia pun bersyahadat di depan Sufyan Ats-Tsauri. Dan berita ini pun menjadi populer pada saat itu hingga didengar oleh pemimpin yang ada pada saat itu. Sehingga pemimpin itu pun mengatakan, saya mengira Sufyan Ats-Tsauri itu didatangi oleh seorang dokter untuk berobat. Ternyata tidak. Yang benar adalah dokter itu berobat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Artinya, dokter itu sebenarnya adalah pasiennya, sehingga ketika dia datang kepada Sufyan Ats-Tsauri mengobatinya, sehingga dia berhasil menjadikan dokter yang Kristen itu menjadi beragama Islam. Itulah kisah yang unik dan menarik dari Sufyan Ats-Tsauri dan seorang dokter yang beragama Kristen. Semoga kisah ini bisa memberikan kita informasi yang positif, inspirasi yang bagus bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.